Shalom kepada seluruh jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mewakili para penatua dan kepimpinan ingin mengucapkan selamat Paskah kepada setiap kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan jangan lupa protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memastikan satu statement pernyataan penting. Saya ingin mengatakan kita tidak mungkin mengalami Paskah atau kebangkitan Yesus tanpa kematiannya atau tanpa Jumat Agung. Nah, karena itu saya ingin mengulang sedikit apa yang disebut Jumat Agung yang sudah disampaikan oleh Pak Doni. Saya percaya kalau kita memaknai Jumat Agung dengan benar, Paskah dengan benar, kita akan mendapat berkat. Saya ingin mengingatkan sebentar, karena kalau buat orang Israel, Paskah itu bisa juga Jumat Agung sama Minggu ini bisa berantai. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang namanya kebangkitan. Mereka hanya ada kematian. Ya, kematian menyerahkan domba sebagai simbol kematian. Tapi kebangkitan tidak ada. Hanya orang percaya dalam konteks adalah Kristen mempercayai ada kebangkitan. Saya ulang, hanya Kristen yang mempercayai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menarik sekali ya. Walaupun ada beberapa agama mengatakan atau kepercayaan Yesus itu memang bangkit. Tapi secara proses kita mengakui dua-duanya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dibandingkan dengan kulturnya bangsa Yahudi atau boleh saya sebut agama Yahudi mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya mengingatkan tentang Jumat Agung ini. Dikatakan di dalam Lukas 23:44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu gelaplah meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yohanes mengutip lagi 19:30, ini menjadi khotbah dari Pak Doni. Ia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Apa yang ingin saya ingatkan pada setiap kita? Satu, bahwa salib itu bukan kesalahan Yesus. Kalau kita lihat kronologisnya, kita tahu bahwa salib itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa. Ya. Dan Yesus melakukan proses salib itu dengan sukarela. Kalau saya sebut, Yesus melakukannya dengan sengaja. Nah, mesti diingat, kalau melakukan dengan sengaja, makan-makan, pesta-pesta yang enak-enak itu enak. Ini Yesus melakukan perkara salib. Salib itu apa? Salib itu buat dunia itu kutuk. Kutuk. Dan saya ingin mengingatkan, hanya orang yang tidak layak mati dan tidak layak hidup yang disalib. Jadi salib itu membuat orang setengah mati, matinya lama. Dan buat dunia salib itu adalah kebodohan. Nah, ini yang menarik tuh. Loh, buat apa Tuhan Yesus lakukan itu? Saya ingin menyimpulkan, supaya apa? Supaya Yesus dibuat terkutuk, menjadi terkutuk, supaya kita yang terkutuk ini menjadi terberkati. Kutuk itu menjadi berkat. Supaya kita yang hidup terkutuk, kita beroleh kemenangan. Kita yang terkutuk dikuduskan, dibenarkan. Dan bukan hanya itu saja, artinya kita mengalami keseluruhan, kerinduan, rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali. Nah, saya ingin mengingatkan pada setiap kita, hanya ada satu dasar kenapa Yesus mati di kayu salib. Adalah KASIH, kasih. Makanya tidak heran, kita orang percaya, orang Kristen, ya. Antioquia menyebut sebagai orang Kristen pertama kali, adalah kita disebut orang percaya yang hidup dengan kasih. Karena itulah message daripada peristiwa Paskah. Jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan ada 12 ayat tentang kebangkitan Yesus.
Saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita memaknai proses kebangkitan dalam proses secara nyata Alkitab menulis apa. Di dalam Lukas 24, 1-12 berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia atau Yesus yang dicari tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi, ini menarik, bagi mereka perkataan itu seakan omong kosong. Saya ulang, ini yang ngomong rasul-rasul ya. Seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun. Untung ada 1 orang yang sadar ya. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjauh ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa kiranya yang terjadi. Ini menarik cerita di Alkitab tentang tulisan versi Lukas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kebangkitan Yesus kalau kita melihat di dalam Alkitab, responnya ada kebangkitan, mereka tidak sadar. Tidak sadar kalau ada kebangkitan. Ya, nggak sadar, mereka lupa janji Tuhan tentang ada peristiwa kematian dan kebangkitan. Padahal Yesus sudah ngomong. Ya, tidak sadar, sudah tidak sadar, mereka lupa. Menurut saya, mungkin perkataan Yesus tentang kematian dan kebangkitan tidak penting. Mungkin perkataan itu hanya sambil lalu saja. Kalau saya mengatakan perkataan itu penting kepada Pak Ferdinand yang selalu syuting buat kita, Pak Ferdinand akan perhatian dan ingat, Pak Ferdinand, nanti 3 hari lagi saya akan balik ya dari Jakarta gitu. Nanti tak kasih oleh-oleh, pasti Pak Ferdinand bilang. Ketika saya balik ditelepon mungkin, mana oleh-olehnya, walaupun dia tidak tanya tentang bagaimana kabar saya. Ya gak. Ini contoh, kenapa? Mereka tidak sadar dan lupa. Yang lebih konyol lagi, ini lihat loh ya. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan menarik sekali, murid 3,5 tahun tidak ngerti artinya kematian dan kebangkitan. Dan berkata omong kosong. Artinya apa? Itu menyimpulkan semuanya. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Mengerikan ya. Kalau rasul, orang-orang percaya, tidak percaya kebangkitan, ya kebangetan menurut saya. Tapi itulah kenyataannya. Jadi jangan hilang, ada orang percaya, orang mengatakan Kristen, dia tidak percaya kebangkitan. Apalagi orang yang nggak percaya, ya jelas saja nggak percaya. Karena inti kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan, ya. Yang dikatakan etis ini sudah selesai, dan yang namanya kebangkitan, ya toh, itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau kita nanti melihat proses yang lebih jelas lagi, kita akan melihat rangkaian yang luar biasa. Kita melihat berkat yang luar biasa dari 2 peristiwa salib dan kebangkitan ini, kematian dan kebangkitan. Ingin saya ingatkan, jangan-jangan kita lupa perkataan Yesus tentang kebangkitan. Jangan-jangan kita tidak percaya arti kebangkitan. Nanti kita lihat apa artinya kebangkitan.
Jangan-jangan kita mungkin karena ada sesuatu yang lebih besar menekan kita, kita lupa artinya kematian dan kebangkitan. Akibatnya kita tidak menjadi Kristen yang seutuhnya. Atau takutnya kita bukan orang percaya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Hanya bangkit aja tidak ada dasarnya. Penderitaan, kematian itu dasar daripada kebangkitan. Tapi kalau kematian saja tanpa kebangkitan, dikatakan 1 Korintus 15:7, kita percaya sesuatu yang sia-sia dan kita tetap hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan adalah peristiwa penebusan yang penting buat kehidupan kita. Kenapa? Kalau tidak ada peristiwa penebusan, kita ini ada di dalam maut, upah dosa maut. Bahasa saya, kita ini dulu diciptakan Allah menurut Kejadian 1 ayat 26, kita adalah gambar dan rupa Allah, kita mendapatkan kemuliaan Allah. Sekarang pada waktu orang jatuh di dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, Roma mengatakan, dan kita ada di dalam maut. Di dalam maut, upah dosa adalah maut. Jadi Yesus bangkit, Yesus tidak mati lagi. Artinya apa? Maut tidak menguasai Yesus. Dia mati untuk dosa-dosa kita, dia mati dengan sengaja, dia mati bukan kesalahan, dia mati dianggap bodoh, dia mati dianggap sebagai kutuk, ya, dibuat setengah mati dan setengah hidup. Tetapi Yesus mengalahkan itu, mengalahkan kematian. Artinya dia mengalahkan dosa dan maut menurut Roma 6 ayat 9. Jadi kebangkitan adalah kemenangan total atas seluruh dosa. Dosa dalam pengertian Yesus dan dosa manusia. Kalau saya sebut dosa Yesus tidak berbuat dosa ya. Dosa semua manusia ditanggung di kayu salib, dan maut ya, akibat daripada upah dari dosa adalah maut. Tuhan mengalahkannya di kayu salib dan kebangkitannya yang kita kenal dengan hari Paskah. Pertanyaannya, yang disebut maut dan dosa apa? Banyak orang berkata, Pak Beta, itu adalah neraka. Itu adalah kematian nanti. Bapak Ibu, betul, sangat betul. Kalau kita mati, masuk neraka ya percuma ya percaya Tuhan Yesus ya. Kita ketemu Tuhan. Tapi sekarang kita ini hidup. Manusia ini hidup di dalam, buat saya 3 dimensi ya. Roh, jiwanya, dan tubuhnya. Tuhan Yesus menyelamatkan 3-tiganya. Nah, menyelamatkan apa? Roh kita. Nah, roh itu kan nanti urusannya waktu kita mati. Tapi sekarang kan kita masih punya jiwa, masih punya tubuh. Saya percaya jiwa kita sedang diselamatkan, nanti tubuh kita pada waktu kematian. Roh kita sudah diselamatkan langsung. Jiwa kita sedang. Tubuh nanti kita akan memakai tubuh kemuliaan waktu kita hidup di dalam kekekalan. Nah, yang paling penting adalah proses yang ingin saya sebutkan, yang disebut maut dan dosa dalam konteks jiwa dan mungkin juga fisik kita. Ya, mari kita lihat apa sih disebut dengan dosa dan maut dalam konteks sekarang. Saya percaya dalam konteks jiwa ada takut, malu, rasa bersalah. Ya, masih ingat ya kalau di dunia membutuhkan Bapak ya, Pak Kasih Kasten mengingatkan ya, buku Dunia Membutuhkan Bapak, The World Needs a Father. Takut, malu, rasa bersalah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ada rasa takut, malu, dan bersalah. Apalagi kesombongan kita, kelemahan kita, sakit penyakit, kegagalan kita. Apalagi yang disuruh dosa dalam untuk beberapa orang berkata pornografi. Ada beberapa orang bicara tentang power, kekuasaan. Ada beberapa orang berkata keuangan. Ada beberapa orang berkata tentang dosa itu berbicara tentang maut, bicara kepandian. Saya ini otaknya dedel Pak Beta, agak bloon sedikit, bagaimana? Itu maut rasanya buat saya. Skill bisa berusaha maut dan sebagainya. Dan itu dikalahkan di kayu salib. Buat kita yang dalam konteks budaya baru, maut itu bisa cara hidup yang salah, cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang tidak layak. Ya,
Bukan hanya secara baca firman, berdoa, ya. Bukan hanya itu, maut itu bisa berarti cara pola makan yang tidak benar, cara hidup yang tidak benar. Ya, hari ini saya belajar untuk tidur 7 jam, ya. Saya belajar untuk minimal 7 jam. Cara hidup fisik saya belajar mengendalikan emosi, itu kebiasaan-kebiasaan. Makanya kita membangun yang namanya budaya baru. Supaya apa? Budaya baru, budaya kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan itu, mengalahkan maut itu. Dalam konteks kebangkitan kita sebagai orang percaya yang sedang membangun budaya baru. Jadi yang namanya kebangkitan itu luas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya hari ini kita ingin merenungkan, memaknai apa yang disebut kebangkitan kita. Saya akan nanti memberikan kesaksian-kesaksian supaya kita lebih mudah melihat peristiwa salib dalam kehidupan kita dan bagaimana kita mengalami kemenangan supaya kita bisa melihat lebih utuh, ya. Karena kalau kita tidak ada salib, kita tidak akan mengalami kebangkitan, kemuliaan tidak ada. Ingat, kebangkitan itu kemuliaan, kebangkitan itu kemenangan, victory, ya. Tapi kalau kita mengalami salib terus, tidak ada kemuliaan, ya sia-sia. Dua-duanya adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Tahukah itu yang harus kita alami sebagai orang percaya? Saya akan memberikan beberapa kesaksian antara peristiwa salib dalam kehidupan kita dan peristiwa kebangkitan atau kemenangan. Salib itu penderitaan. Nah, yang saya sebut penderitaan itu gini, supaya kita tidak salah sangka. Penderitaan itu bukan sesuatu kesalahan kita. Maaf Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu diusir dari pekerjaan, wah gua disalibkan. Tapi lihat dulu, kenapa kau diusir? Kalau kau malas itu bukan salib, itu kesalahannya situ. Saudara melakukan korupsi, diusir atau dipecat, itu salahmu sendiri, ya. Anak pelajar dapat nilai yang jelek, ya, karena nggak belajar, itu salib, itu bukan salib, itu salahmu sendiri. Oke, beda. Salib penderitaan adalah peristiwa di mana kita di dalam kondisi benar, kita hidup mengikuti firman Allah, kita mengalami situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Disebut salib, menderita. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua, kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa, kemenangan yang membawa proses iman bertumbuh, pengharapan bertumbuh, kasih bertumbuh. Jadi kalau saya sebut kesaksian kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Yesus dalam hidup saya, dasar perjalanan rohani saya, sekolah kehidupan saya, dengan mungkin situasi yang tidak menyenangkan, kelihatannya menderita, kelihatannya kegagalan, kelihatannya menyusahkan, kelihatannya sesuatu yang menyakitkan, tetapi berakhir dengan kemenangan. Kemenangan itu membuat saya semakin percaya. Modal saya supaya saya semakin percaya. Modal saya semakin mengasihi Allah. Modal saya semakin menaruh harapan. Iman, pengharapan, kasih saya bertumbuh. Itulah yang disebut kebangkitan. Jadi tidak sekedar gua menang, tidak sekedar gua ngalami kesaksian, tidak ada peristiwa. Nah, saya ingin memberikan proses ini supaya mempermudahkan proses apa yang disebut dengan peristiwa kebangkitan dalam hidup, upah dosa dan maut dalam kehidupan kita. Saya masih ingat, ketika saya bertobat, terima Tuhan Yesus, dulu kan saya anak nakal ya, anak jalanan. Ketika saya hidup benar, keluarga saya itu takut. Takutnya apa? Takut karena terlalu baik. Orang tua itu kadang-kadang anaknya terlalu baik itu sudah takut. Makanya apalagi saya cukup ekstrem dalam arti begini, misalnya saya masih ingat ketika mereka meminta saya berdoa di altar, ya, di altar, karena saya berpikir itu penyembahan berhala, ya. Saya minta maaf bukan apa-apa. Waktu itu pemahaman saya masih begitu dan saya menolak. Mereka agak marah, ya. Kemudian saya belajar untuk hidup benar, hidup jujur, itu mau mengganggu mereka, apalagi keluarga saya berdagang. Kalau gitu kalau beritahu saya untungnya harga modalnya yang kita jual, marah ya. Nah, itu kan kebodohan-kebodohan saya. Tapi saya tulus belajar untuk hidup benar. Saya mulai dihina, dicemooh. Lu ngapain jadi orang Kristen? Ngapain? Nah, saya ingat saya pernah dipermalukan di meja makan, ya, dicemooh jadi orang Kristen. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk diam. Ya, saya berkata itu salib. Bahkan saya masih ingat di tengah-tengah ditekan kakak-kakak saya dan mami saya berkata, saya tidak akan berubah kepercayaan saya pada Tuhan Yesus.
Tapi saya percaya satu saat kita semua akan percaya Tuhan Yesus. Ya, saya terima cemooh itu. Ketika saya dicemooh dulu sering membantah, saya membela. Tapi Tuhan katakan diam, saya tidak perlu dibela. Ya, kamu tidak perlu membela saya. Benar, susah. Karena apa? Saya ini orangnya suka berbantah. Ya, saya ini oleh guru-guru saya disebut pokrul ya, pengacara. Guru saya bantah-bantahan sama saya itu tidak menang kok. Sampai saya disuruh keluar dari kelas pernah saya berkali-kali menurut saya itu. Tapi hari itu suruh diam, walah diam itu susah, itu salib. Tapi saya ingat, hari ini tidak ada di seluruh keluarga saya, keluarga inti saya nggak kenal Tuhan. Bahkan sampai dari keluarga papi atau mami saya. Ya, itu salib membawa kepada kemenangan. Saya masih ingat ketika saya sekolah SMA, saya memutuskan hidup jujur, Pak Ferdinand, tidak nyontek. Ada ujian di sekolah, masih latihan ujian. Soalnya beredar di depan mata saya, pelajaran matematika. Waduh, saya tergoda. Tapi waktu itu Tuhan katakan, ingat kalau kamu ingin cari nilai yang baik dengan cara tidak jujur, itu adalah kebodohan, itulah dosa. Waktu itu saya tergoda sekali untuk nyontek, mau lihat baca. Yang luar biasa lagi, teman-teman saya yang Kristen, yang lebih tua dari saya rohaninya, mereka berkata, Beta, itu nggak apa-apa. Itu kita kan gini, kita belum tahu nih soal ini keluar atau enggak. Itu kita berhikmat, belajar dari latihan soal aja. Loh, saya tanya, kamu yakin besok udah keluar nih pelajarannya? Mereka nggak yakin. Tapi Tuhan bicara, kamu tetap belajar. Woi, teman-teman mencemooh. Bahkan yang Kristen berkata, saya itu aneh gitu loh. Jadi nerima salib dari orang Kristen, apalagi yang non Kristen. Teman-teman saya berkata, kamu ini bodoh, kamu ini tolol, ada kesempatan tidak digunakan. Bapak Ibu, saya berpikir waktu saya berdoa meminta hikmat dalam pelajaran itu nilainya bagus atau Pak Ferdinand? Ternyata tidak. Saya masih ingat ini nilainya tuh luar biasa. Nomor 2 paling jelek di sekolah, di kelas saya 3,3. Dari 10. Ya, aku berkata aja itu adalah kemuliaan, bukan kemuliaan, itu adalah nilai sempurna 3 angka Roh Kudus, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. 3,3, saya masih ingat sampai sekarang nih. Tapi itu menjadi dasar saya bahwa kejujuran itu penting. Apapun harganya saya ambil. Dan saya belajar tentang proses kejujuran dari proses nyontek. Dan saya percaya dengan kejujuran ini nama Tuhan dipermuliakan. Saya kasih contoh lagi supaya kita bisa dapatkan. Di dalam pekerjaan, saya pernah sampaikan pada waktu beri yang terbaik beberapa minggu yang lalu ya. Bagaimana saya minta turun gaji. Tentunya pada waktu saya minta turun gaji, ya ada beberapa rekan, ada bahkan keluarga berkata, Bet, kamu nggak salah, itu kan bukan tanggung jawab kamu. Tapi saya belajar memutuskan untuk menerima salib. Kenapa? Saya tahu proyek saya rugi, saya tahu perusahaan dirugikan. Ya, dan saya berpikir saya mau ambil tanggung jawab. Peristiwa salib adalah peristiwa kita mengambil tanggung jawab. Tuhan Yesus kan bisa ya menolak untuk mati di kayu salib. Ya betapa sih? Dia mau menyelamatkan saja. Dia maha kuasa ya Pak Ferdinand ya. Dia bisa lakukan banyak hal loh. Tapi ekstra mile dilakukan. Salib bisa berkata demikian. Saya dengan teman saya berkata kepada atasan saya, kami mengambil tanggung jawab dan kami siap untuk turun gaji. Saya lupa waktu itu ya, ternyata turun gajinya cukup signifikan ya. Saya ingat pada waktu itu gaji saya 850.000. Itu cukup besar Pak Ferdinand. Ya, itu tahun 88 saya kira ya. Ya, menjadi 500.000. Saya bekerja di perusahaan software. Cukup tinggi, 500.000 cukup tinggi. Biasa rata-rata orang bekerja sekitar 400. Saya pikir bahwa saya juga menghargai proses itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mempercayai ketika saya belajar memberikan proses kehidupan salib masuk dalam hidup saya dengan teman saya ini, kami belajar bekerja dengan excellent. Kami belajar dengan yang terbaik, yang kami bisa lakukan. Apalagi di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mengalami yang namanya disiplin. Menurut saya tidak bertahan. Artinya gini, saya didisiplin waktu itu karena penjemputan. Penjemputan tuh gini, ada staf yang menjemput pekerja misi kami di mana ini bukan pesawat Bapak Ibu, ini kapal datang jam 6 tapi karena anginnya lebih kenceng Pak Ferdinand Bapak Ibu datangnya lebih cepat, datangnya jam 5. Lah itu kan di luar kemampuan saya. Nah, staf yang menjemput
datangnya jam 6 sebenarnya. Tapi orangnya mungkin karena ketakutan ya mungkin ya, dia pulang duluan. Biasanya keluar dari kapal kan cukup lama ya, ini cepet. Mungkin teman-teman ya mungkin aja yang jemput staf kami itu jam 6. Tapi kan saya pemimpinnya. Bapak Ibu tahu yang didisiplin bukan stafnya, tapi saya didisiplin. Waktu itu loh, itu kenapa sih? Wah, saya waktu itu ya gondok, tapi ya gondok mungkin tidak berani juga ya. Kan mesti taat itu. Tapi saya waktu itu, mbak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengalami disiplin itu diturunkan dari jabatan. Waktu itu saya pemimpin misi, disebutnya direktur misi. Dan diturun jabatan. Ya. Nah, saya melihat proses ini menarik ya. Ya saya terima aja. Tapi saya nggak tahu waktu itu saya terima aja, taat aja. Tapi setelah saya ketemu dengan pemimpin yang dulu mendisiplin saya tanya, saya mau tanya, kenapa sih dulu saya didisiplin? Konyolnya Bapak Ibu, konyolnya. Masa sih? Gue nggak lupa loh, gue nggak ingat. Konyol sekali. Nggak ingat loh katanya loh. Loh itu terus apa? Nah, dari situ Tuhan bicara. Dengar. Setelah bertahun-tahun kemudian, waktu saya didisiplin, ya mungkin saya nggak terlalu reaktif. Tapi saya ingat waktu saya disiplin nggak enak perasaannya, malu, gitu ya, gagal gitu ya. Bahkan ini off the record, Eliana tuh istri saya waktu itu. Tentunya istri saya sekarang juga masih istri saya. Sampai dia tuh menangis. Kamu tuh kenapa sih gitu? Nah saya waktu itu hanya belajar, ya ini proses kehidupan yang sekolah kehidupan yang mesti saya hadapi. Bapak Ibu, tahukah? Setelah saya bertahun-tahun belajar, bahkan ketemu pada proses kami mengevaluasi dengan orang yang mendisiplin saya tahu, saya belajar lebih bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ada harganya. Bagi kalau hari ini, kalau saya mau gagal, mau apa, saya menerima itu sebagai proses. Ya, yang penting saya melakukan terbaik, yang penting saya bertanggung jawab, yang baik saya melakukan bagian usaha saya. Saya percaya, itulah yang disebut dengan salib dan disebut dengan kemuliaan. Mudah-mudahan ini memberi contoh pada proses kehidupan kita. Apa artinya Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Dan ketika peristiwa pertobatan saya, ketika saya jujur di sekolah, melakukan proses di pekerjaan, melakukan proses di pelayanan, menolong saya untuk melihat apa artinya sesungguhnya yang disebut dengan kemuliaan. Bukan hanya sekedar nilainya bagus, bukan hanya sekedar sukses, bukan sekedar kita berhasil dengan uang, dengan ujian, bukan. Tapi kita tahu di dalam proses itu saya belajar karakter, saya belajar tentang nilai-nilai hidup yang tidak saya dapatkan dengan sekedar hanya mendapatkan maaf, uang, pujian dan sebagainya. Itu baik, itu luar biasa. Saya bisa bersaksi banyak hal bagaimana Tuhan menjaga hidup saya dengan finansial, bagaimana Tuhan menjaga saya dengan banyak proses kesehatan, proses kehidupan yang luar biasa. Tapi yang disebut dengan kematian dan kemuliaan dari Tuhan kadang-kadang berbeda seperti yang kita pikirkan. Jemaat Abalov yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menutup di dalam doa, izinkan saya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita evaluasi hidup kita dengan diskusi di kelompok, di keluarga, atau di komunitas. Ada beberapa pertanyaan, diskusikan dengan rileks, santai, terbuka. Karena ini penting di dalam kehidupan kita. Apakah artinya kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita nanti mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, ya. Kepala keluarga memimpin, pemimpin komunitas sel kalau bersama-sama memimpin, ya. Seperti biasa yang kita lakukan, ya. Karena hari ini Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan Yesus, hari kebangkitan Yesus, kita melakukan 2 kali perjamuan kudus. Saya juga ingin mengingatkan, mendorong jemaat, mari kita tetap berjaga-jaga untuk roh, tubuh, jiwa kita. Kita menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Ya, kita menjaga jiwa kita, damai sejahtera, sukacita, dengan kita terus berfokus pada firman, pada persekutuan. Dan rohani kita juga mesti kita jaga. Ingat, hari Minggu kita sudah mulai onsite. Kita mulai terbuka. Saya mendorong jemaat, bahkan minggu ini, tetap ini kita sudah mulai ada kega. Supaya kita masuk ke dalam new normal. Saya mendorong jemaat, siapapun dalam kelompok usia apapun juga, dari anak-anak, dari mulai teman-teman youth atau break, mulai teman-teman dewasa muda, keluarga muda, atau keluarga, saya ingin mendorong untuk kita bersama-sama mulai beribadah dengan teratur setiap hari Minggu. Kita sedang memikirkan untuk ibadah kita menjadi 2 kali pada hari Minggu. Kami akan terus memberikan informasi, kami terus melakukan prosesnya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Hari kemenangan yang luar biasa. Hari kebangkitan dalam kehidupan kami. Kemenangan total atas dosa dan maut. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sekarang berdoa. Anakmu sekarang berdoa secara khusus. Supaya jemaat mengalami kemenangan total atas dosa dan maut. Entah rasa takut, malu, tertuduh, kesombongan, seks, pornografi, uang, penyakit, kelemahan, ketakutan. Tuhan tolong. Karena kami tahu hanya ada salib dan kebangkitan Yesus yang melepaskan kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang belum menerima kematian, belum menerima kebangkitan, Tuhan ajar kami untuk bisa mengalami proses itu. Beri kami kasih karunia. Kalau ada hari ini jemaat atau orang yang mendengar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini izinkan Bapak Ibu, kalau engkau belum percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau taruh tangan kananmu, minta kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku, menjadi Juru Selamat dan Tuhan atas hidupku. Ambil waktu, Tuhan masuk kuasa hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berdoa untuk setiap kita melepaskan berkat. Hari ini anakmu sebagai penatua, sebagai pemimpin jemaat ingin melepaskan berkat yang terbaik, yaitu berkat secara rohani. Berkat haus dan lapar akan firman Tuhan, berkat bersekutu dengan Tuhan, berkat untuk terus mencari hadirat Allah, berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan, terus ada dalam kehidupan kami melimpah sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat ini aku lepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat Paskah.